Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Terus Engkau menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan Engkau selalu memimpin kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita akan mempergunakan saat seperti sekarang ini untuk merenungkan sedikit firman Tuhan. Untuk itu, saudara, ayo kita doa, mohon kiranya Tuhan Roh Kudus berkenan menjabarkan itu demi pertumbuhan kehidupan rohani kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak merenungkan sebagian daripada firman hidup.
Kiranya Roh Kudus berkenan memberikan penjabaran sehingga kami boleh ditingkatkan kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Untuk kesempatan ini, saudara, ayo saudara saya ajak membuka surat Roma, pasal yang ke-7, ayat 14 dan 15. Ya. Ayo saya bacakan dan saudara dengar apa yang firman Tuhan katakan, ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki, yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itu yang aku perbuat. Saudara, mari saya jelaskan sedikit, ya saudara. Sebab aku tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Hukum Taurat, ya, sebetulnya ya artinya sama dengan firman Tuhan. Ya. Hukum Taurat artinya sama dengan firman Tuhan. Ya. Lantas dikatakan hukum Taurat adalah rohani. Firman Tuhan itu, nek kita teliti, tidak pernah mengajarkan untuk melakukan hal-hal yang bersifat jasmani, yang bersifat daging. Tetapi di sini dikatakan hukum Taurat itu rohani. Jadi setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, ya, firman Tuhan itu adalah rohani. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan itu bukan kita diajarkan hal-hal yang bersifat daging, tetapi yang rohani. Ya. Jadi setiap kali kita mendengar firman Tuhan, ya, firman Tuhan selalu berbicara hal-hal yang bersifat rohani. Dan firman Tuhan itu sebaliknya menentang hal-hal yang bersifat daging. Nah, itu sebabnya dikatakan di sini, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat itu rohani, firman Tuhan itu rohani, ya. Tetapi aku bersifat daging. Aku manusianya ini bersifat daging. Daging itu, saudara-saudara, kalau kita telusuri dari mula-mulanya, saudara,
daging itu sebetulnya Allah menciptakan manusia, ya. Dikatakan Allah menciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah itu seperti Allah. Bedanya hanya Allah itu pencipta, kita yang diciptakan. Tetapi pesan Allah atau firman Allah yang disampaikan kepada manusia yang pertama itu, jangan kamu makan buah yang di tengah-tengah ini, jangan engkau makan buahnya. Nah, engkau makan, engkau akan mati. Tetapi manusia pertama itu, terutama Hawa, melihat akan nikmatnya, akan buah itu, sehingga buah itu dimakan. Dan karena makan buah itu, mati. Mati itu bukan mati rohaninya, bukan mati jasmaninya, tetapi rohaninya mati. Nah, oleh karena itu, dari Adam dan seterusnya, keturunannya itu, semuanya itu bersifat daging. Daging yaitu manusia yang sudah dirasuk oleh setan. Manusia yang sudah dirasuk oleh setan itu namanya daging. Jadi segala perbuatan yang jahat, yang dosa, yang jelek, itu perbuatan daging. Itu semua dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Oleh sebab itu di sini dikatakan, ya, sebab kita tahu, kita ini yaitu kita yang sudah mendengar firman Tuhan, tahu bahwa hukum Taurat itu rohani. Hukum Taurat itu yaitu firman Tuhan, itu rohani. Firman Tuhan tidak pernah berbicara tentang hal-hal yang bersifat daging, tetapi selalu mengingatkan kehidupan rohani, ya. Tetapi dikatakan di sini, ya, aku bersifat daging. Aku itu manusia yang sebetulnya maksudnya di sini manusia yang sudah mengenal Tuhan. Aku ini manusia, ya, di bawah kekuasaan dosa, bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Kuasa dosa itu setan. Jadi sekalipun kita ini mengerti, ya, akan hukum Taurat atau firman Tuhan, bahwa itu rohani, tetapi aku sudah dikatakan di sini, aku sudah bersifat daging. Itu daging itu yaitu manusia
yang dikuasai oleh setan. Saudara, menjadi orang Kristen ya belum tentu bersifat rohani. Kalau mereka masih dikuasai oleh daging, ya, menjadi orang Kristen itu belum tentu mereka bersifat rohani. Oleh sebab itu hati-hati, ya. Hati-hati kita sebagai anak-anak Tuhan selalu diajar firman Tuhan untuk menumbuhkan kehidupan rohani, supaya kehidupan rohani itu terus bertumbuh, berbuah-buah, dan buahnya itu jadi berkat bagi banyak orang. Tetapi dikatakan di sini, aku ini sudah terjual kepada daging, ya, dikuasai oleh daging, sehingga sekalipun menjadi anak Tuhan, tapi masih dagingnya itu masih terlalu kuat. Lalu ayat yang ke-15 dikatakan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Yang aku perbuat itu aku tidak sebab sudah dikuasai oleh daging. Apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki. Jadi sing tak perbuat tuh aku tidak ngerti loh. Bukan apa yang saya kehendaki. Ya? Yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi saudara, kalau orang dikuasai oleh daging, ya saudara, itu kita ini anak-anak Tuhan, oleh kuasa kegelapan dibikin tidak ngerti, sehingga apa yang kita perbuat itu kita tidak ngerti. Apakah itu dosa, kejahatan, dan macam-macam perbuatan yang tidak baik, ya. Nah, oleh sebab itu melalui renungan ini kita banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Minta kuasa Roh Kudus. Sebab sudah sering saya katakan, Roh Kudus itu Parakletos, penolong. Dia menolong, kata penolong itu dalam segala hal. Tidak terkecuali semua apa yang kita lakukan atau yang hidup kita ini, itu kalau kuasa Roh Kudus menolong kita, kita tidak akan berbicara seperti apa yang aku perbuat itu aku gak ngerti. Tetapi Roh Kudus selalu memberi pengertian bahwa ini dosa, ini salah, ini tidak boleh. Itu Roh Kudus selalu memberitahu. Jikalau kita ini sungguh-sungguh mendengarkan Taurat Tuhan atau firman Tuhan dan berusaha minta Roh Kudus untuk kita melakukan firman Tuhan dengan cara yang baik sekali, ya. Nah, karena itu saudara, kesempatan
yang kita hadapi ini itu kesempatan yang berharga, ya? Seperti kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini sangat berharga kalau kita manfaatkan, kita renungkan, dan kita minta Roh Kudus, tolonglah supaya saya ini bisa mencapai suatu kehidupan yang rohani, tidak kedagingan lagi. Oh, Roh Kudus memimpin kita supaya kita memiliki kehidupan rohani, sehingga kita tidak lagi berkata, apa yang aku perbuat aku gak ngerti loh. Jadi apa yang aku perbuat itu dosa, gak ngerti nah itu dosa. Sebab kita dikuasai oleh daging, yaitu kuasa kegelapan. Tetapi kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Kudus selalu mengingatkan apa yang kita perbuat itu, selalu diingatkan dan dipimpin terus menuju kepada hidup yang rohani. Saudara-saudara, kiranya renungan ini, saudara, akan menjadi berkat buat kita semua. Kita semua itu manusia. Manusia itu bersifat daging. Daging itu sudah dikuasai oleh setan. Dan kita hidup di dunia ini, di dunia itu seluruh apa yang mata lihat, itu semua bersifat daging. Tetapi hukum Taurat, yaitu firman Tuhan, itu selalu mengingatkan kita untuk hal-hal yang rohani. Dan itu kalau kita ditolong, dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa mencapai hidup yang rohani. Nah, dengan ini, saudara, kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Ya, saudara, renungan ini saudara renungkan betul-betul dan saudara terapkan di dalam hidup saudara. Dan kehidupan rohani saudara itu terus ditingkatkan untuk mencapai suatu hidup yang diberkati, dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa, ya saudara. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Hanya Roh Kudus pengharapan kami untuk bisa menjelaskan firman hidup ini supaya menghidupkan kehidupan rohani kami terus ditingkatkan untuk mencapai yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapa, berkat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.